Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pembelajaran matematika kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari teorema Pythagoras. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teorema Pythagoras bagian kedua, matematika kelas 8 SMP Negeri 2 Tambelang oleh Bu Mama. Tujuan pembelajaran: menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. 2. Menentukan jenis-jenis segitiga. 3. Menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah membahas rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, di mana C ini adalah sisi miring atau sisi terpanjang, atau juga disebut hipotenusa, di mana sisi miring ini adalah sisi yang di hadapan tanda siku-siku. Nah, untuk yang pertama, menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan gambar koordinat berikut. Contoh 1. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan jarak kalian dengan benteng lawan. Berarti kita menentukan jarak dari sini ke sini. Nah, ini kita pakai konsep Pythagoras. Ya, di mana satuan ini ke samping berapa satuan sini? 40 meter. Dan ke utara adalah 30 meter. Sehingga jarak kalian dengan benteng lawan dapat ditentukan seperti berikut ini. Kita anggap ini jaraknya itu X sama dengan 40 pangkat 2. Ingat Pythagoras ya. 40 pangkat 2 ditambah. Ini kan sisi miring yang ditanya. Tambah 30 pangkat 2. Sehingga 40 pangkat 2 adalah 40 kali 40, 1600. 30 pangkat 2 adalah 30 kali 30 adalah 900. Sehingga dijumlahkan hasilnya 2500. Akar 2500 adalah 50. Jadi, jarak kalian dengan benteng lawan adalah 50 meter. Satuannya sesuai pada soal. Contoh kedua, tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik A min 4,5 dan titik B 2,3. Langkah pertama adalah membuat atau menggambar titik ini pada bidang kartesius. Ingat ya, matematika kelas 8 semester 1 koordinat kartesius ada sumbu X yang mendatar dan ada sumbu Y yang tegak lurus. Nah, titik A min 4,5 berarti min 4 ini unsur X. Ini min 4 ya. Min 1, min 2, min 3, dan min 4. Kemudian Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya positif, pakai ke atas. Ini titik A min 4,5. Titik B-nya 2,3. Untuk komponen X-nya 2. Berarti sini 2 ini ya. Min 3-nya dia di bawah. Nah, ini titik B min 2,3. Kemudian jarak titik A ke B ini. Nah, kita kan nggak bisa menentukan titik begini ya. Makanya ini kita pakai bantu titik atau garis ini ya, garis bantu. Nah, seperti ini. Nah, ini pakai konsep Pythagoras juga. Jarak titik itu ya. Ya, jarak titik pakai konsep Pythagoras. Dimana ini adalah sisi miringnya. Nah, kita jumlahkan komponen X-nya itu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Ya, dan komponen Y-nya itu yang tegak lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Ya, jarak seperti komponen X kuadrat tambah komponen Y kuadrat. Sehingga 6 pangkat 2, 36, 8 pangkat 2, 64. Sehingga 36 tambah 64 adalah 100. Jangan lupa di sini masih akar. Akar 100 berapa? 10 satuan. Dan di sini sudah tidak ada akar lagi. Ya, akar 100 berapa Ibu ulangin? 10. Di sini satuannya adalah satuan jarak, satuan ya. Sesuai soalnya. Berikutnya,
menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, yang namanya segitiga pasti sudah tahu ya, kalau berdasarkan sisi-sisinya yaitu siku-siku, lancip, dan tumpul. Ini berdasarkan sudut-sudutnya ya kalau di SD. Tapi di sini kita menggunakan konsep Pythagoras. Ada siku-siku di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Disebut segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, kuadrat sisi miring lebih kecil. Makanya dia segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya adalah segitiga tumpul. Ingat ya, kalau sama dengan maka disebut siku-siku. Kalau lebih kecil disebut segitiga lancip. Kalau C kuadratnya lebih besar, tumpul. Oke, contoh soal. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi sebagai berikut. Yang A, 12, 16, dan 20. Nah, ini kan ada tiga sisi ya. Kita menentukan C dulu nih. Ya, C itu adalah sisi miring, berarti yang paling besar. 12, 16, 20 mana? 20 ya. A-nya berarti 12 dan B-nya adalah 16. Ingat, C-nya itu adalah sisi miring di mana yang terpanjangnya. Berarti C kuadrat 20 pangkat 2 adalah 400. Ini A kuadrat tambah B kuadrat. 12 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2. 12 pangkat 2 144. 16 pangkat 2 256. Dijumlahkan hasilnya 400. Oh, ternyata C kuadrat 400. A kuadrat tambah B kuadrat juga 400. Kalau ini adalah sama dengan, berarti segitiga apa? Siku-siku. Yang berikutnya nomor 2. 12, 16, 21. Tentukan dulu C-nya yang terpanjang. Berarti apa? 21. A-nya 12, B-nya 16. Sehingga C kuadrat. Berarti 21 pangkat 2. Berarti berapa? 441. 21 kali 21. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu 12. 12 kuadrat tambah B kuadratnya 16 kuadrat. 144 tambah 256 hasilnya adalah 400. Sehingga C kuadrat 441 ini apa nih simbolnya? Lebih besar atau lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, C kuadrat kan 441 lebih besar dari 400. Sehingga kalau yang lebih besar mana ini? Nah, ini ya. Lebih besar ini disebut segitiga tumpul. Ya, ingat Ibu ulangin, kalau sama dengan siku-siku, kalau lebih kecil lancip, dan kalau lebih besar artinya apa? Segitiga tumpul. Berikutnya, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Ya, ingat Pythagoras itu rumusnya apa sih? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita cek dulu C kuadratnya. 5, 12, 13. Ingat C-nya itu cari sisi yang terpanjang, angka terbanyak, terbesar. Berarti 13. 13 pangkat 2 adalah 169. A kuadratnya berarti 5. 5 kuadrat tambah B kuadratnya adalah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 12 pangkat 2 adalah 144, hasilnya 169. Karena C kuadrat 169 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, makanya ini termasuk triple Pythagoras. Contoh kedua, C kuadratnya ini 14 ya. Ingat C itu yang terbanyak atau terpanjang ya sisinya. 10, 12, 14. C-nya adalah 14 pangkat 2. 196. A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya 10. B-nya adalah 12. 10 pangkat 2, 100. 12 pangkat 2, 144 dijumlahkan 244. Sehingga C kuadrat ini lebih kecil ya kan? Nah, tandanya begini lebih kecil ya. Lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka bilangan maaf ini salah ya. Maka bilangan 10, 12, 14 itu bukan termasuk triple Pythagoras ya. Ini 10, 12, 14 ya. Maaf ini Ibu salah ketik ya. Jadi triple Pythagoras itu disebut triple Pythagoras ketika C kuadratnya sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat. Selain itu atau hasilnya beda seperti ini, bukan triple Pitagoras. Tugasnya, pahami dan rangkum kembali pada buku catatan matematika. Yang kedua, kerjakan link tugas yang diberikan guru sebagai penilaian. Ya, akhir kata dibuahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan.